Nama Cut Nyak atau Teuku Umar memang lebih dikenal luas daripada nama Teuku Markam. Namun sosok satu ini juga layak dikatakan sebagai pahlawan dari Aceh meskipun ia tidak menggunakan rencong dalam mengusir serdadu Belanda. Ya, saudagar asal Aceh ini berjuang setelah Indonesia merdeka dari penjajahan. Berbeda dengan pahlawan lainnya, Markam membantu perjuangan Indonesia dalam bidang ekonomi yang ketika itu masih belum bangkit. Pria keturunan Ulek Balang ini memang tamatan militer, akan tetapi perjuangannya malah jauh dari bidang itu. Bung Karno sendiri saat itu sangat berterima kasih sekali atas sumbangsih yang dilakukan Markam demi bangsa Indonesia. Ironis memang, meskipun ia sudah berjuang keras bagi negara Indonesia, pada akhirnya Markam malah tak diakui oleh negara yang diperjuangkannya. Nah, rekan Habahasa News yang budiman, kali ini Habahasa News mengupas 6 fakta tentang Teuku Markam yang berhasil kami rangkum dari beberapa sumber. Sebelum lebih lanjut, subscribe video ini, like dan share, biar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Menyumbang 28 kg emas untuk Monas. Memang belum ditemukan dokumentasi atau apapun itu. Namun banyak yang meyakini kalau Teuku Markamlah yang menyumbang 28 kg emas dari 38 kg emas di puncak Monumen Nasional itu. Bukan hanya itu saja, ada pula beberapa sumber yang mengatakan kalau Markam juga ikut andil dalam membebaskan lahan Senayan. Saudagar terkaya dari Aceh. Di masa awal kemerdekaan inilah Teuku Markam muncul dengan bisnis sebagai profesinya. Mulai dari bisnis ekspor impor, besi beton hingga plat baja ia tekuni. Dalam berbagai macam bisnis itu, ia bisa menjadi sangat kaya. Markam juga tercatat sebagai eksportir pertama mobil Toyota hardtop dari Jepang. Saking kayanya, Markam sempat membangun infrastruktur di Aceh seperti membangun jalan Medan Banda Aceh, Biren Takengon, Melabuh dan Tapak Tuan. Ia juga disebut-sebut memiliki beberapa dok kapal di Jakarta, Makassar, Medan, dan Palembang. Dituduh sebagai antek PKI. Nggak cuma Monas dan Senayan, masih banyak jasa yang dilakukan oleh Markam. Markam juga ikut membiayai berbagai macam yang terkait dalam melepaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Konglomerat yang dekat Soekarno ini juga ikut andil mensukseskan KTT Asia Afrika. Luar biasa memang jasanya. Namun, pada akhirnya Markam malah tak dianggap dan diakui oleh negara. Saat pemerintahan Soeharto, Markam diciduk dan dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan terlibat dengan PKI serta dianggap kaum penyembah Soekarno. Hingga akhirnya Markam dijebloskan ke penjara pada tahun 1966. Di penjara dan semua hartanya ludes. Pada masa Orde Baru, gak hanya dipitnah dan berakhir di penjara saja penderitaan yang dirasakan oleh Markam. PT Markam miliknya yang telah menyumbang cukup banyak dana demi pembangunan ekonomi Indonesia juga diambil pemerintah Indonesia dan menjadikannya sebagai BUMN. Yang lebih ironis, tak ada harta sedikit pun yang disisakan untuk keluarga dan anak-anaknya. Hingga akhirnya keluarga Markam hidup terlunta-lunta. Pada saat Markam keluar dari penjara pada tahun 1974 pun, ia dan keluarganya juga masih kesulitan untuk mengklaim hartanya lagi. Pengambil alihan harta Markam ini ternyata dibenarkan oleh sejarawan Anhor Gonggong.
salah satunya bank duta milik Soeharto, kemungkinan asetnya Markam. Nama baiknya yang tak kunjung bersih. Setelah bebas dari penjara, hidup Markam belum juga baik. Ia masih sering mendapat hinaan dari orang-orang karena dianggap sebagai antek PKI. Padahal sudah jelas, Markam berjuang keras di awal kemerdekaan Indonesia. Hanya karena ia dekat dengan Soekarno dan dianggap sebagai Soekarnois, hidup Markam dan keluarganya hingga kini miris. Namun yang sangat disesalkan adalah nama baiknya yang tak kunjung dibersihkan dari tuduhan. Hingga di ujung usia, Markam masih dianggap sebagai pengkhianat negara. Hingga akhir hayat alami kesulitan. Markam meninggal dunia pada tahun 1985. Ia meninggal akibat mengidap komplikasi berbagai macam penyakit. Bukan hanya itu saja, Markam yang mengalami kehidupan yang tragis. Bahkan sekarang anak cucunya menderita lahir batin. Keluarga Markam sudah belasan tahun hidup berpencar-pencar kemana-mana. Ada yang memilih untuk tinggal di Aceh dan beberapa lagi ada yang memilih menetap di Jakarta. Nah, demikianlah cuplikan Bahasa News. Semoga dengan apa yang telah diperbuat Tengku Markam untuk negeri ini dapat menjadi ladang amal buat beliau. Rakan mertua, jika ada kritik dan saran, jangan lupa tulis di kolom komentar.